Hai, hai. Guys, masih ingat si Ismi yang teriak-teriak. Tadi barusan gue upload di channel gue yang satu, juga gue upload. And thank you yang sudah subscribe gue. Thank you ya. Subscribe-nya masih mungil di channel ini. Tapi terima kasih yang sudah melakukan subscribe. Nah, si Ismi ini setelah teriak-teriak, sekarang menceritakan kesedihannya. Nangis-nangis dengan kondisinya saat ini. Dimana nggak bisa nyekolahkan anak. Ya dia sibuk bukan cari uang, tapi sibuk berantem sama orang dan nyari perkara. Cari duit bukan cari perkara. Mending kalau perkaranya apa ya yang memang bisa dipertanggungjawabkan, punya data-datanya gitu, kemungkinan menang atau dia nanti bisa dapat uang dari situ. Ini bikin celaka sendiri. Dan dia kayaknya memang secara tidak langsung kayak diperalat gitu kan, atau secara langsung nggak tahu ya, diperalat sama orang-orang yang ngedukung untuk dia terus berteriak seperti ini. Yang rugi dia sendiri. Sekarang nangis-nangis. Kita simak videonya. Untuk Dinas Pendidikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini tentang perjalanan hidup saya dan perjalanan hidup anak saya. Tentang pendidikan anak saya yang menjadi bagian dari perjuangan hidup saya, ya, perjuangan diri saya bersuara di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, di mana saya bersuara tentang semuanya, tentang generasi anak cucu bangsa yang harusnya pintar. Tapi anak saya sendiri merasakan, ya. Merasakan karena ulahnya sendiri tidak mampu bayar uang sekolah, karena sibuk cari perkara dan di penjara. Berarti kan salah. Harus introspeksi bahwa apa yang dia lakukan selama ini salah, karena diputuskan oleh pengadilan dia bersalah dan tidak ada bukti, tapi masih mengulangi lagi. Sekarang nangis lagi. Ada orang-orang yang patut dibela karena tidak bisa menyekolahkan anaknya, tapi ada yang memang enggak, harus dibantu yang kayak gini nih. Akibat dari tapi kasihan anaknya. Sekolah-sekolah yang nakal, ya, sekolah-sekolah yayasan di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini memang bukan sekolah negeri. Karena dari peraturan pemerintah yang syarat masuk selain umur, nilai, umur, zona sekolah, segala macam. Kemarin di dalam perjuangan saya, anak ketiga saya, anak bontot saya, Rangga Febriano Saputra, di tahun 2024. Anaknya diangkat tuh namanya. Sebelum saya ditangkap lagi oleh Polres Metro Depok, di bulan Juni, Juli, saya baru memasukkan anak saya sekolah ke sekolah Al-Huda, SMP, SMK Al-Huda, di mana anak saya itu kelas 7, ya kelas 1 SMP. Saya masukkan, ada biaya gedung. Nggak mikirin nama anaknya disebut. Biaya gedung 900.000 sekian. Bakal dibully sama teman-temannya. 50.000, Nggak ibunya kayak gini. Saya baru membayarkan 550.000. Sisa 400 sekian. Sisa 400 sekian. Ini kalau di Jawa Barat, wah, aman nih, Mi. Kalau di Jawa Barat nih kayak gini-gini, selesai. Nggak cuma gubernurnya sekarang, pejabat-pejabatnya, bahkan rakyatnya sekarang udah semakin peduli terhadap sekitar. Bikin perelek untuk ngebantu. Yang kayak gini udah bisa diatasi nih. Ya, dalam setahun ke depan nih kayak gini masalah akan hilang. Sekarang mungkin ada ya, tapi bertahap nih kita lagi guyup warga Jabar. Ini harusnya ibu ngadu sama pemerintah daerahnya, Pak Gubernurnya mungkin, siapa tahu mau nolongin itu kurang 400 itu. KDM mah Bapak Ing langsung segepok kalau ngasih, nggak receh-receh. Ada uang buku 600.000 lebih. Sedih kan hidupnya? Buku harus bayar, seragam harus bayar, ya. Saya baru keluar dari rutan Pondok Bambu, penangkapan pertama saya di tanggal 26 Mei. Sudah sering di penjara. 2024. Saya memasukkan anak saya sekolah di SMP Al-Huda. Tapi memang saya belum melunasi uang gedung semua. Akhirnya ada uang buku, ada uang baju, segala macam. Baju belum semua saya beli, saya cicil. Akhirnya buku mesti beli, kan? Ya, iya dong. Mesti beli. Tapi saya belum mempunyai uang untuk membeli buku. Saya meminta kepada pihak sekolah waktu itu untuk memberikan buku dulu. Saya sebagai orang tua, sebagai jaminannya, gitu kan.
Jadi kalau saya ingin membeli buku dulu, berarti uang gedung sisanya saya tidak bayarkan. Masih laku dia buat jaminan. Masih laku. Apa yang mau dijaminkan dari orang ini? Saya memohon itu kepada pihak sekolah, tapi lagi-lagi pihak sekolah memberikan jawaban tidak bisa, katanya. Harus melunasi uang gedung dulu dan bayaran. Jadi buku tidak saya beli. Tapi tidak ada pihak sekolah membantu anak saya. Setiap ada PR, anak saya selalu disuruh mencari buku sendiri lewat teman-temannya. Iya, itu udah benar. Yang nggak punya buku ya cari. Dan sekolah punya peraturan, Bu. Di semua tempat ada peraturan. Di rumah pun kita punya peraturan, rules yang harus dipatuhi oleh orang-orang yang bertamu. Di sekolah ada peraturan sekolah. Aduh. Terus dia nyalahkan sekolahnya. Dan bayaran SPP harus tepat di tanggal 10. Oh iya, itu Ya. itu peraturan. Makanya ibu harus sibuk cari uang. Sibuk Ternyata main dalam saya media bersuara sosial. dalam perjuangan saya, Polres Metro Depok, kepolisian, Jokowi CS menangkap saya kembali di tanggal 13 Agustus. Dari situlah SPP anak saya terhenti, administrasi sekolah anak saya terhenti. Ya. Anak saya Akibat tidak ulah tahu sendiri. kalian apakan pihak sekolah ya, Al-Huda, Bonjeruk, Jalan Haji Alimun. Anak saya sampai kena mental. Bahkan anak saya jadi tidak berani bersekolah. Ya karena kelakuanmu, malu. Kalian apakan anak saya? Anak saya tipe priang. Tiap hari masuk sekolah, Stres lah ibunya. ya, dia ikut eskul basket, dia senang futsal, basket, dia lagi seneng, dia ikutin basket. Bahkan dia berbicara kepada saya, Bunda, aku jago ikut dribble begini-begini. Ini orang ini kan harusnya introspeksi ya. Jangan-jangan anak saya malu karena saya dipenjara sampai 2 kali, teriak-teriak di media sosial. Mikirnya begitu, bukan langsung nyalain orang lain. Introspeksi, Ismi. Pelatih aku, katanya kakak pembina aku, nyuruh aku rajin, ikut Iya. bantuin, katanya. Kan ya Saya gitu, senang. anaknya kan. Tapi tiba-tiba saya Kasian. meninggalkan anak saya, gitu. Sampai akhirnya saya dengar kabar kalau anak saya ternyata takut bersekolah. Ya. Ada surat panggilan lah datang dari kalian pihak sekolah untuk anak saya. Anak saya memang tidak bercerita kalau saya dibawa polisi. Akhirnya surat panggilan karena anak saya tidak masuk, anak saya takut kena mental. Ya, kalian setrap tiap masuk sekolah, kalian setrap dulu, ternyata pihak sekolah dari Al-Huda. Ya. Tapi akhirnya orang tua Sekolah nyetrap anak itu pasti ada alasannya ya. Dan ini tuduhannya adalah setiap hari. Ini ibu ini memang suka cari perkara sih, tanpa mendalami dulu. Kenapa anaknya tidak mau sekolah? Kan mungkin gara-gara dia kan gitu. saya, neneknya dan juga anak saya yang paling besar, kakaknya datang ke sekolah Astagfirullahaladzim. memberikan penjelasan jika saya dibawa polisi itu karena membuat video mengkritik pemerintah, bukan mencuri, bukan menipu. Tapi lagi-lagi kalian tidak memberikan solusi untuk anak saya. Bahkan orang tua saya menyatakan meminta keringanan. Beda loh kritik sama ngatain sama nuduh. Hei. Tolong saya minta keringanan. Bukan untuk keringanan tidak bayaran, bukan. Tapi supaya bayaran bisa lewat dari tanggal 10. Tapi lagi-lagi pihak kalian, pihak sekolah dari Al-Huda memberikan jawaban, kan ada tante-tantenya 3 orang. Masa tidak bisa membantu urunan, katanya urutan membantu. Keluarganya patungan. kemana? Jawaban itu yang kalian berikan. Iya dong, kita kan punya cari solusi dulu. Cari solusi dulu di sekitar dulu. Karena di sekitarnya dia udah nggak bisa lagi, sudah tidak dipercaya. Mungkin sama keluarga juga sudah tidak dipercaya. Ini kembali lagi yang dirugikan adalah anaknya. Ini kayaknya anaknya mending diambil negara deh. Kalau udah nggak sanggup ngurusin anak gitu kan, sibuk bermain media sosial dan sibuk keluar masuk penjara, mendingan anaknya diambil negara deh, Ismi. Lebih terjamin. Bahkan anak saya dibujuk apapun tidak mau bersekolah. Malu. Tiba-tiba kalian me-WhatsApp anak saya, kakaknya, menyuruh anak saya sekolah. Ya udah, jangan takut diomelin, jangan takut disetrap, nggak akan disetrap lagi, seperti itu. Dan anak saya tetap tidak mau. Tapi kalian sebagai guru, ya, sebagai guru, pembina, guru yang mencerdaskan anak bangsa, kalian yang menghancurkan mental anak saya. Kalian tidak pernah datang ke rumah saya. Astagfirullahaladzim.
untuk berbicara langsung, membujuk anak saya secara langsung. Langsung Hanya nuduh. lewat WhatsApp. Tiba-tiba kalian menyodorkan surat pengunduran diri untuk anak saya, supaya anak saya mengundurkan diri dari sekolah itu. Kalau nggak sanggup ya mundur lah. Luar biasa, makanya Rangga Febriano Saputra, anak saya kelas 7 sekian, 77 apa waktu itu ya, 77 seingat saya. Jadi anak saya jadi putus sekolah 1 tahun. Kelas berapa ya, ini tapi nggak ingat? alhamdulillah sekarang dia sudah dapat negeri di SMP 127. Sama kelasnya ini udah nggak inget nih orang tua apa ini. Ya, saya bersuara seperti ini supaya tidak ada lagi Rangga Febriano Saputra, Rangga-Rangga yang lain di seluruh penjuru negeri ini, di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia. Dan untuk sekolah anak saya, Mauludio Pratama, dia bersekolah di swasta juga. Sebenar-benarnya keadaan saya sudah saya nyatakan. Saya sebagai penjamin, ya penjamin, saya sebagai orang tuanya penjamin atas administrasi anak saya yang belum saya selesaikan. Saya menyatakan, ya saya bersedia membayar, saya sedang bekerja gitu kan, memberi nafkah untuk anak saya. Tapi lagi-lagi kalian memberikan solusi, saya disuruh mengajukan Basnas lah, apa segala macam. Anak saya sebenarnya Mauludio Pratama juga dapat KJP, cuma karena kemarin keterbatasan saya tidak ada, saya baru keluar dari rutan Cilodong Depok, penangkapan era Jokowi, saya bilang itu kan, saya sudah menyatakan sebenar-benarnya saya ditahan era Jokowi, saya tahanan politik. Tapi lagi-lagi kalian memberikan jawaban yang tidak membantu saya gitu, tidak membantu anak saya. Anak saya hari Senin besok terancam ulangan ujian susulan. Saya malah disuruh ini Basnas lah, mengajukan Basnas. Jadi anak saya pun masuk di sekolah ini Mauludio Pratama. Saya berterima kasih sebelumnya pada pihak sekolah karena sudah mengerti keadaan saya, keadaan anak-anak yang lain. Masuk ke sekolah ini tidak ada uang gedung atau apapun, udah diberikan seragam segala macam. Tapi dengan tidak ada kelonggaran seperti ini ya, saya rasa juga seperti apa ya? Nggak ada terima kasih. Kalian di depan anak saya tadi, di depan Mauludio Pratama, bilang kalau anak saya terancam tidak bisa ikut ujiannya menyusul kalau administrasi belum lunas. Makanya saya notice untuk Dinas Pendidikan ya, supaya tidak ada lagi Rangga Febriano Saputra, Rangga-Rangga yang lain seperti anak saya, dan jangan ada lagi Mauludio Pratama seperti anak saya. Anak saya sebenarnya Mauludio Pratama dapat bantuan KJP, Kartu Jakarta Pintar, dari pemerintah. Ini tidak akan terjadi. Orang juga ngelihat kondisi orang tua, pasti sekolah juga pasti melihat. Tapi kalau untuk yang ISMI ini pengecualian, pasti ada pengecualian. Kalau memang anak miskin, petani, dan sekolah pasti akan memberikan bantuan. Dan gue yakin kalau di Jawa Barat nih selesai masalah kayak gini, pasti banyak yang akan membantu. Aduh, itulah pentingnya bersosial, menjaga lisan, boleh mengkritik, tapi beda. Kritik dengan menghina, kritik dengan menuduh yang sembarangan tanpa dasar. Dan ini udah terbukti, dia bolak-balik penjara manusia satu ini. Artinya kan dia yang salah, tapi dia tidak introspeksi diri. Dan akhirnya anaknya yang menerima konsekuensi yang malu untuk sekolah. Tapi dia malah menyalahkan sekolahnya. Gila ya. Tapi karena anak saya, keterbatasan anak saya tidak mau bertanya atau apapun karena kemarin dia sama neneknya, jadi grup orang tua, neneknya tidak dimasukkan. Jadi saya telat, anak saya Mauludio Pratama telat mengajukan untuk dana Kartu Jakarta Pintar. Jadi untuk periode pertama ini terhenti gitu loh. Makanya bayaran ini terhenti. Makanya saya sebagai orang tua menyatakan sebagai penjamin gitu loh atas anak saya ya. Makanya saya notice Dinas Pendidikan ya, supaya tidak ada lagi Rangga-Rangga Febriano Saputra seperti anak saya dan juga Mauludio Pratama di negara kesatuan Republik Indonesia ini ya. Salam waras ya. Salam waras, rakyat cerdas bersatu, sehat-sehat Indonesiaku, sehat-sehat Indonesiaku, sehat-sehat Indonesiaku. Jangan ada lagi ya Rangga Febriano Saputra dan juga Mauludio Pratama yang lain di negara ini seperti anak saya ya. Kalau yang kelakuan orang tua yang kayak begini, ya bisa terjadi. Orang juga melihat, pemerintah juga ngelihat siapa yang akan dibantu. Masih hidup bergantung sama pemerintah,
Tapi bacotnya astagfirullahaladzim. Kalau memang tidak mampu menyekolahkan anak di swasta, ya di negeri lah. Sudah jelas negeri, setahu gue juga dibebaskan ya. Nggak tahu di Jakarta ya, Jawa Barat sih dibebaskan. Kayaknya seluruh ya. Kayak anak gue nih, di negeri ya tidak ada uang-uang macam-macam. Nggak ada uang macam-macam. Buku pun dipinjemin. Nangis kan? Nangis kan? Makanya, hidup di Jawa Barat tuh ngeunah. Sekarang tuh ngeunah. Alhamdulillah. Perbaikan sedikit setiap hari. KDM itu nggak ada rem. Gaspol ada saja dalam satu hari yang dia putuskan. Dalam satu hari ada kebijakan yang dibuat yang berpihak kepada masyarakat. Tiap hari ada nyawa yang tertolong oleh KDM. Enak kan? Perelek yang dia bilang pungli-pungli, itu untuk mengatasi kayak gini-gini nih. Dan lagi, banyak yang gagal paham terhadap perelek. Perelek itu kan bukan kewajiban. Itu mah sedekah aja, silakan aja. Mau syukur nggak mau juga nggak apa-apa. Kalau ada sisa gitu, nggak harus sehari 1.000. Nggak harus, nggak wajib. Bukan kewajiban 1 hari 1.000 itu bukan kewajiban. Menghimbau, kalau bisa, ada rezeki, silakan. Nggak ada pun nggak apa-apa gubernur. Dan uangnya juga bukan di kantongnya gubernur itu. Itu di tingkat daerahnya masing-masing. Nanti kalau kayak gini-gini kan, mungkin Pak Camatnya lihat, atau RT-nya lihat, ada masalah apa bu. Tapi ya RT juga lihat-lihat juga sih. Gini kan masih mampu bekerja. Cuman karena ulahnya sendiri yang dia malah bukannya sibuk bekerja, tapi sibuk untuk menghina pemerintah. Menghina pejabat-pejabat yang gak jelas. Well, hati terus guys. Sampai ketemu di video lainnya ya. Saya Ricci. Bongkos.